Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul 'azim. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMAN 3 Purwakarta yang saya hormati dan Allah muliakan, kepada para dewan guru pengajar dan juga staf tata usaha SMAN 3 Purwakarta yang saya hormati dan Allah muliakan, tidak lupa pada adik-adikku semuanya, ikhwan akhwat, brother and sister filah yang sama-sama hadir di tempat yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ieu geul dipayun teh sasaha. Biasana mah hadroh sok dipengker Pak. Hadrohna kamarana ya. Aya hadrohna teh Pak. Aya di harareun atuh hadroh teh. Men bisa kolaborasi. Tiada kata dan mutiara yang paling indah, kata hikmah dan karamah yang akan menjadi barokah apabila dibacanya dengan istiqamah. Tiada puisi dan syair yang lebih merdu dibandingkan dengan tembangnya seorang wanita yang hari ini sedang dilanda penyakit rindu. Halo, akhwat, lujur rindu tidak? Sedang rindu tidak? Jangan rindu, karena rindu itu berat. Biar Bapak aja yang rindu ya. Siap? Jangan merindukan seseorang dulu. Kumpul di sini ya. Fokus. Pengobat luka bagi para siswa yang hari ini sedang dilanda asmara. Pengobat hati tatkala angan ingin bersuat dengan cinta yang suci, yakni cinta kepada Allah Rabbul Izzati. Halo. Halo, jawabnya hai ya. Halo, Bapak mau tanya dulu. Kira-kira di sini sudah banyak yang punya pacar belum? Terang, anu ngawas ya namina saha terang. Kenal tidak? Boleh berdiri boleh? Tahu nggak yang berbicara di depan siapa? Cek di TikTok, nama TikToknya Asdan Hermansyah. Di TikTok followers 100 ribuan. Ini warauhan tuh dia. Kalau ingin menghubungi Kang Ustad, nggak mau rakyat Kang Ustad banyak. Kang Ustad Asdan teh Asep Dadan. Biasa atau bisa menghubungi nomor WA di bawah ini. Silakan. Ada ya? Messi Gadi TV lah. Menghubungi nomor WA di bawah ini. Siap? Kang Asdan akan kasih hadiah. Sekarang hadiahnya bagi siapa yang punya pacar hari ini, mau putus hari ini ke depan, pakai
live Instagram online, putusnya pakai video call. Ayah, kita putus yuk ayah. Kecek anu teleponnya, bunda kenapa harus putus bunda? Menang hadiah ke Ustaz. Ada yang banyak sudah punya pacaran? Pasti loba gitu. Ya, jangan pacaran dulu, lebih baik jadi jomblo fisabilillah daripada pacaran maksiat kesananya. Betul? Nggak ada pacaran yang motivasi. Saya mah pacaran buat motivasi Ustaz, nggak ada pacaran motivasi. Sekarang ini Bapak Ibu guru semuanya, siswa kita sedang mengalahkan kasih sayangnya kita terhadap istri atau suami. Siswa sekarang kalau pacaran bilangnya bunda ayah. Ayah sekolah nggak hari ini ayah? Enggak bunda, ayah mencret. Oh, ayah mencret. Nanti bunda pulang dari sekolah mampir ya ke rumah ayah. Fred, mau dikawin. Hati-hati yang sudah pacaran, hati-hati. Lebih baik jadi jomblo fisabilillah, jomblo tapi berjuang di jalan Allah untuk belajar. Betul? Ya, lebih baik aku mencari ilmu daripada aku mencari kamu. Tuh. Ya. Ini orang-orang yang suka pinjam uang 100 tidak? Generasi yang sukanya pinjam uang 100 agar silaturahmi tidak putus. Betul? Tapi apalah artinya uang 100 kalau tidak dibawa ke jenjang yang lebih serius. Betul? Lebih baik menjadi pribadi yang bahagia meskipun jodoh entah kemana, dan terus berjuang meskipun belum punya ayang. Siap? Berjuang siap? Jangan mikirin pacaran dulu, siap? Lebih baik aku mencari ilmu daripada aku mencari kamu. Bilang begitu. Aku tanpa ilmu aku rugi, tapi aku tanpa kamu aku cari lagi gitu. Aku tanpa ilmu aku tidak bisa apa-apa, tapi aku tanpa kamu aku tidak mengapa-ngapa. Ya. Halo. Hari ini kita berkumpul dalam rangka merayakan apa? Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini banyak dibahas di mana-mana ketika ada perayaan Isra wal Mi'raj. Kalau diukur oleh akal tidak akan nyampe, karena itu ukurannya iman. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu ukurannya iman. Nih, jangan dulu ke Isra Mi'raj. Bapak mau nanya dulu. Ini otak kita nyampe nggak ke jawab pertanyaan ini? Jawab, siap jawab ya. Tahu kelapa? Tahu kelapa? Di dalam kelapa ada apa? Ada air. Air disimpan di dalam apa? Batok kelapa. Betul? Bapak kan tanya, yang bisa jawab bisa pulang duluan. Betul kan? Allah menciptakan kelapa, di dalamnya ada batok, ada air. Kira-kira Allah menciptakan di dalamnya batok dulu apa air dulu? Jawab. Kalau batok dulu, air nanti lewat mana? Pertanyaan lagi. Batok dulu, air dulu? Air. Kalau air dulu jalan kemana? Airnya kan batoknya ditutup. Bingung ya? Itu baru masalah kelapa. Bingung kita, muter. Gak nyampe otak kita ke masalah kelapa. Apalagi ini mukjizat Allah yang diberikan kepada Rasulullah, perjalanan Isra wal Mi'raj. Halo? Halo? Isra secara etimologi bahasa adalah perjalanan. Siang apa malam? Siang apa malam? Malam, ada kata lailam, malam. Isra itu perjalanan di malam
hari. Berarti kalau ada kalian jalan-jalan malam minggu di malam hari berarti kurang teh kernaon ke Isra. Malam minggu jalan-jalan kasih bulan. Hei, mau kemana? Mau Isra, betul tidak? Betul, secara bahasa Isra itu adalah perjalanan di malam hari. Sekarang Mi'raj, Mi'raj itu naik. Nah, kalian lagi jalan-jalan, naik tangga, jajan. Di lantai 2 ada makanannya, ada bisa makan di lantai 2. Berarti kita sedang jalan, terus naik tangga ke atas, berarti kita sedang Isra Mi'raj. Nah, itu secara bahasa ya. Beda lagi kalau peristiwa Rasulullah. Perjalanan Rasulullah Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari, di sepertiga malam, lewat jam 12 sepertiga malam itu. Masjidil Haram di mana? Halo? Masjidil Haram di mana? Ini terlalu jauh jamaahnya ya. Kedengaran di belakang, kedengaran? Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa. Tuh, sok ngarenah wae Madinah. Kita memang orang Indonesia khususnya kalau sudah Mekah pasti ke Madinah. Masjidil Aqsa di Palestina, bukan di Madinah. Dari Mekah ke Palestina, kira-kira kalau diukur per kilo berapa kilo dari Mekah ke Palestina? 1.500 kilo. Kira-kira 1.500 kilo. Kalau dulu belum ada motor, belum ada mobil, belum ada pesawat terbang, kira-kira Nabi Muhammad dalam ukuran sepertiga malam bisa nyampe bertemu dengan Allah sebelum subuh. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Tapi kita punya iman yang menjawab. Ini yang mau Allah, yang mau Allah. Kalau Allah yang mau pasti nyampe. Karena yang mau Allah. Jadi kita punya iman. Kalau punya iman harus percaya. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik Mi'raj ke langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, bertemu dengan Allah. Kita harus yakin. Alhamdulillah, nenen datang. Nenen biasanya supaya tutup mah, dia mah saya tutupan nih, kamu tutup mah saya bisa ya lalu. Halo, Masjidil Haram di mana? Mekah. Masjidil Aqsa Palestina. Apa lagi namanya? Sabaraha kilo ukurannya? 1.500. Lamun baheula can aya motor, can aya mobil, belum ada pesawat terbang, dalam waktu setengah malam nyampe tidak? Tidak. Tapi itu peristiwa yang betul-betul terjadi. Apa yang bisa jawab peristiwa itu? Iman kita, ya, iman. Kalau dikejar oleh akal, dikejar oleh logika, tidak akan terkejar. Makanya di Islam itu ada sesuatu yang tidak masuk akal, tapi kita harus mengimaninya, karena bagi Allah semuanya bisa terjadi. Mana ayatnya? Quran surat Yasin di ayat terakhir, di ayat 2 terakhir ya, di ayat 2 terakhir. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah tinggal bilang terhadap sesuatu terjadi, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Tapi Ustaz, contoh begini, siapa orang yang pertama lahir ke dunia? Nabi Adam. Nabi Adam punya ayah tidak? Nabi Adam punya ayah tidak? Di mana bapaknya? Gak punya. Nabi Adam punya ibu tidak? Tidak, tapi lahir ada di dalam Al-Quran diceritakan. Berarti yang menjawab iman, kita percaya ada Nabi Adam. Lalu Ustadz, kan dalam hukum itu ada sebab, ada akibat. Akibat adanya kalian di sini sebab siapa? Halo? Sejauh itu akibat ada kalian itu ada siapa?
Kalian ada siapa? Orang tua. Sebabnya ada orang tua, keluarlah kalian. Itu kan kalau secara akal. Tapi Nabi Adam nggak ada ibu bapaknya, tapi keluar Nabi Adam. Ini iman yang berbicara di sini. Satu. Yang kedua, tahu Nabi Isa? Kenalan di mana? Nabi Isa punya bapak tidak? Ibunya siapa? Siti Maryam. Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, nggak ada bapaknya. Mungkin nggak lahir kalau tidak ada bapak? Si istri, ibu. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Tapi iman yang berbicara benar bahwa Nabi Isa itu lahir di perutnya Siti Maryam. Iman yang berbicara. Bapak Ibu semuanya, masalahnya sekarang banyak yang anak-anak melahirkan nggak ada bapaknya. Ditanya kusin korek, mana bapaknya? Saya keturunan aliran Siti Maryam. Parah. Kan ada Ustaz dulu kan juga Nabi Isa gak ada bapaknya. Berarti saya juga hamil gak apa-apa tuh ada bapaknya. Beda. Siti Maryam beda. Itu mujizat dari Allah karena Siti Maryam itu selama hidup belum pernah terjamah oleh laki-laki manapun. Masih suci. Buat adik-adik perempuan, kalau kena sama sentuhan laki-laki bilang ya, don't touch me, jangan sentuh saya, haram. Itu dong. Dia mah di tuel sauting ditawarkan dari pilih pada busanisa mangga, parah. Ya, lihat Siti Maryam begitu suci, tidak mau dipegang oleh laki-laki manapun. Allah kasih hadiah. Nih Nabi Isa, anaknya. Jadi nggak ada aliran sekarang. Aliran Siti Maryam tidak ada. Nauzubillahimin. Hati-hati perempuan harus dijaga. Kesucian kalian harus dijaga. Kalau Bapak boleh prediksikan, mohon mau ditanya. Kira-kira kalau handphone yang mahal itu handphone merek apa sekarang? Ada handphone yang harga 2 juta, 20 juta ada? Handphone 20 juta, kalau kita mau bongkar tuh handphone, mau bongkar, dibeli dulu apa belum? Bisa nggak sebelum dibeli itu handphone dibuka? Bisa nggak sebelum dibeli handphone dibuka? Belum bisa. Dibeli baru bisa dibuka. Jadi kalian pun sama, kalau sudah nikah baru bisa di unboxing oleh suami. Nanti di unboxingnya oleh suami kalau sudah nikah. Jangan sekarang, naudzubillahimin. Mudah-mudahan salehah ya. Hati-hati. Banyak sekarang laki-laki gombal. Iya lain marilasnya, sanes beresnya. Yang turun. Nih. Kenapa perempuan kalau dipoto suka miring? Begini nih perempuan kalau dipoto begini nih. Ini perempuan nih. Gak ada cowok dipoto begini, gak ada. Kalau ada berarti cowok tulang lunak ya. Ya, gak ada ya. Kalau nggak begini, supaya lebih berinteraksi ya, karena nanti ada hadiah yang bisa jawab. Yang bisa jawab ada hadiah. Nih, laki-laki itu kalau dipoto begini nih, laki-laki tulen ya, begini kalau dipoto laki-laki cowok nih, cowok. Ini cowok nih, cowok, cewek begini cewek. Mun aya lalaki dipoto kieu dipertanyakeun. Berarti manehna hijieuna tidak tulang lunak. Ya, betul. Adik-adikku perempuan semuanya akhwat. Nih, hati-hati dengan gombalan-gombalan laki-laki hari ini. Gombal itu golongan manusia abal-abal ya. Hati-hati ya. Kalau sekarang kan suka begini nih laki-laki nih. Nasi uduk yang paling enak di Purwakarta nasi uduk mana sih? Ada nggak di sini nasi uduk yang paling enak di Purwakarta? Nih, nasi uduk yang paling enak itu di Purwakarta itu begini. Ketika makan nasi duduk di samping kamu, oh ya. Itu nasi uduk yang paling enak. Ya. Halo. Di sini ada yang punya akun Facebook tidak? Punya?
rata-rata Facebook itu kelahiran 70 tahun sampai 90 tahun ke bawah. Kalau anak-anak yang umurnya segini pasti IG mah punya. Rata-rata IG punya semua. Kalau Facebook mah umuran bapak kepala sekolah, ibu bapak guru, staf tata usaha itu rata-rata punya Facebook. Kalau kalian mah jarang. Kita rubah, kita main singkat-singkatan ya. Kita main singkat-singkatan. Kalau ditanya mau kemana, mau main Facebookan. Apa Facebookan? Pentingkan selalu buka Al-Quran. Pentingkan selalu buka Al-Quran. Ada yang punya akun WhatsApp? WhatsApp pasti punya semua ya. Oke, kita rubah singkatan WhatsApp apa? WhatsApp, wahai Allah, tanpa sayangmu aku bukan apa-apa. Ya, itu WhatsApp. Ada Instagram. Instagram kita singkat akronimnya Instagram. Iman, sabar, takwa, gembira, hati menjadi tentram. Instagram. Twitter, tiap waktu ibadah terus. Twitter. Dulu waktu zaman COVID, kalian usia berapa COVID kemarin? 16 tahun, kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 2 SMP. Oke. Dulu pernah ada yang namanya ada wabah. Kenapa banyak orang yang terserang dengan wabah? Karena kesetresan dalam pikirannya. Makanya kita harus rubah singkatan wabah itu wabah waktunya beribadah. Wabah corona. Sebentar lagi kita mau Ramadan, maka corona kita singkat corona. Kondisikan Ramadan agar lebih sempurna. Ustadz kamari kaserang COVID, Kang Ustadz kaserang COVID daun kosong piduiteun. Dapur COVID mau ngondang duit beak koredas. Jadi COVID teh kosong piduiteun ya. Pokoknya kurang rubah we arti-artina. Meh teu kaserang urang. Lamun sieun dia artina ya. Mata berubah benar. Kenapa bulan Ramadan suka ngantuk, bawaannya tunduk, ngantuk, gampang tidur? Kenapa? Ini ada yang salah di lagu Opik, Bapak Ibu. Opik tahu lagunya yang begini kan? Ramadan tibra, sare ya. Kata libra. Ini salah lagu nih, ya. Halo. Nih, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj, naik bertemu dengan Allah, pulangnya membawa apa? Oleh-oleh, apa oleh-olehnya? Salat. Oleh-olehnya salat. Nah, di salat ini ketika Rasul pulang dari Sidratul Muntaha sebelum subuh sudah nongkrong di Masjidil Haram lagi sebelum subuh, ketemulah datang ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Ditanya sama Abu Lahab dan Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya. Ya, nu aya sejarah di Abu. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab. Ini sejarah di Abu. Ya. Ditanya, wahai Rasulullah, habis dari mana? Mungkin orang mah itulah nanya. Cik Rasul teh, habis ketemu sama Allah Isra Mi'raj. Cik Abu Jahal, cik Abu Lahab, stres kau Rasulullah. Mana mungkin manusia bisa berangkat dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang belum ada kendaraan. Dulu belum ada kendaraan, baru ada unta. Ya, baru ada unta. Unta sekelas VIP pun belum sempat bisa nyampe. Ayo unta VIP. Ini bisa nyampe dalam waktu setengah malam. Makanya Rasul disebut gila. Lalu Abu Lahab dan Abu Jahal silakan tanyakan. Bukan ditanyakan, mereka berangkat siapa sahabat yang paling terdekat dengan Rasul pada waktu itu? Abu Bakar. Maka datanglah ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Rasul katanya sudah Isra Mi'raj dalam waktu beberapa jam. Apakah kamu percaya? Kata Abu Bakar, itu perkataan Rasul, betul, saya percaya, betul itu. Jadi Abu Bakar terkenal dengan namanya As-Siddiq. Siddiq apa? Benar. Yang membenarkan. Jadi Siddiq itu bukan bin. Kadang kita di tarawehnya di para bilang suka bilang begini, Abu Bakar bin Siddiq, Utsman bin Affan itu benar. Abu Bakar itu Siddiq itu bukan ayah tapi pangkat. Bukan pangkat, namanya itu latihan namanya. Siddiq itu benar, bukan bapak. Jadi jangan bin Siddiq tapi Abu Bakar As-Siddiq yang betul ya. Bukan Abu Bakar bin Siddiq, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq yang membenarkan. Betul kata Abu Bakar itu.
Rasul pasti betul omongannya, dia tidak bohong. Halo, nah kita nih adik-adik semua, kalau ada orang yang bertanya kepada kita, ada yang harus dijawab oleh kita dengan Quran dan hadis, ada yang harus dijawab kuhurui dijawab. Contoh, kudu kuhurui dijawab yuk. Kenapa sholat pakai peci laki-laki? Halo, Nabi nggak pakai peci, bid'ah berarti. Kenapa sholat pakai peci? Zaman dulu nggak ada peci. Maka kita jawab, lebih baik pakai peci kita sholat berjamaah daripada pakai helm. Daripada pakai helm terus beres deh. Dan begitu bahari hukum pertanyaan nanya doi, kalau kita mau sholat terus kita kentut. Halo, kentut tahu? Ada sesuatu yang terjadi? Kira-kira batal nggak sholatnya? Batal nggak sholatnya? Karena syarat sholat harus wudu dulu, wudu kan? Yang wudu apakah dibasuh pantat, apa dibasuh muka? Hujan. Dibasuh pantat apa muka? Pan yang kentutnya pantat, kenapa dibasuh muka? So, mulai pertanyaan gitu apa jawabannya? Yang punya salah pantat, kenapa yang dibasuh muka? Karena kalau kita kentut, yang malu apa? Yang malu mukanya sesuai mukanya. Kenapa banget? Betul. Halo, masih bertahan ini. Saya pulang lagi ke sana ya. Hujan. Kecuali lamun haru hujanan sadayana ngiringan. Halo Bapak Ibu semuanya, adik-adikku sekalian. Ada lagi pertanyaan begini. Halo. Yang tadi apa? Yang dibasuh muka padahal yang bersalah pantat kita. Tapi yang dibasuh muka. Karena yang malu kalau kentut muka. Yang kesekumbah begetna. Tak urusan jeung bujur. Halo. Saya mau belajar tentang syukur ya. Boleh kita belajar syukur ya? Mau nanya nih, mau nanya. Kalau pantat itu bahasa halusnya apa sih? Bujur. Bapak guru, ibu guru punten, ieu pikir kurang jelaskan. Tadi kan. Ngomong-ngomong masalah pantat, di pantat itu halus apa karijut? Karijut apa halus? Di dalam. Itu kalau kita perhatikan itu ada beberapa limpatan. Di pantat itu ada beberapa limpatan. Sok syukuran teh kana lipatan pantat urang. Sabaraha lipatan di pantat. Sehingga urang leunah BAB, enak BAB gara-gara aya karijut di pantat. Ternyata itu ada lipatannya. Pernah hitung enggak? Pernah hitung enggak? Erek hitung bareng-bareng sehat perwakilan ka hareup. Urang hitung bareng-bareng sabaraha lipatan. Cekolot Pak ulama, saur para ulama kiai, lipatan dina pantat itu teh aya 25 karijut salawe ngaranna. Karijut salawe aya 25 engke hideuk tos uing ngaos di dieu ka bumi sok aretung nyalira syukuran ka Allah dibere sehat. Longgeng na kaca itu Ustad, cek Ustad 25, nah abdi mah 20, berarti eta bujur kawe. Salah nunja pasti 25, lamun kurang 25 bujurna kawe berarti eta. Tapi mau ada sarua sadayana oge. Penasaran aritung sorangan kayaknya bener ke 25. Terus hujan. Halo para ikhwan. Neng, biasana buaya sok diidentikeun ke asaha buaya. Dasar kamu mah buaya. Halo. Kadang laki-laki jangan aneh sama perempuan. Perempuan itu suka mengeditan kita buaya. Kalau kita perhatikan buaya itu sebetulnya tidak jantan semua, betul? Kenapa dia diidentikan buaya laki-laki? Padahal buaya tidak jantan semua. Kalian bilang nanti, kamu mah buaya, saya mah buaya guys sudah hijrah, jadi buaya hijrah. Buaya hijrah ya. Alhamdulillah. Halo? Udah jelas ya?
Syukur ya, syukuri. Terus cowok nih, laki-laki, masih adakah yang kencingnya berdiri? Oh, ayo nama. Nurada ilmu ya, terangkan. Siapa di sini yang kencing masih berdiri? Jongkok ya, jongkok. Kalau orang yang kencingnya masih berdiri nanti gampang terserang penyakit batu ginjal, mata sekobari nyeri cangkeng, dan kencingnya tidak akan bersih. Nangtung kencing, gus kencing nangtung disintrekan deh, beletak kasihan. Ulah ya, terus nangtung disintrek kan kasihan, modal ya. Ada lagi begini, sudah berdiri beri jalan-jalan deh, ayo di jalan kalau masuk meninggal digia-gia kencing mata tak naonan nggak boleh ya. Ustaz, yang bagus di mana kencing itu nih? Kencing cowok yang bagus begini nih. Ini kencing cowok begini nih. Ininya ditekuk sedikit. Udah habis air kencingnya, dari di perut. Oh iya. Perut naona. Naona tuhnya ngaran. Oh, urang lemeskeun. Cocolok raos we nya, cocolok raos. Di perut ku cocolok raos teh perpanangan kencak tuh teh bilang adehen, tilu kali. Adik bapak. Itu kencing habis. Kencing habis. Kalau berdiri kencingnya banyak yang nyisa. Ngeceknya gimana Ustaz? Ngeceknya habis kencing masuk ke kamar, sendiri masuk ke kamarnya, jangan berdua. Buka, ambil tisu, kalian pura-pura ruku begini, dibuka celananya ya, tempelkan tisu dina cocolok raos puntenengnya, ya pinggih tulis terangkan, tempelkan. Kalau kencing berdiri itu tisu pasti basah, kencing berdiri tisu pasti basah. Tapi kalau kencing begini terus diperiksa tisu kering, kencingnya habis. Berarti selama ini teh kita teh kencing teh can bareres, lamun kencing nanang tuh. Kalau kencingnya berdiri, hati-hati itu. Berarti sholatnya tuh sah. Selama iya teh yang kencing berdiri sholat tidak akan sah selama-lamanya. Belajar kencing jongkok. Ribet Ustadz jongkok teh, tapi eta sunnah Rasulullah dalam riwayat kencing berdiri hanya satu kali, itu pun belum datang wahyu dari Allah. Setelah datang wahyu dari Allah, hai Rasul, kencing guru jongkok, dirinya Rasul belum pernah kencing lagi berdiri. Belajar kencing jongkok. Jadi teteh semua, kalau nanti ada yang mau melamar nih ke rumah, tanyanya itu aja. Neng, saya tuh pengen menikahi Neng, kencingnya berdiri apa jongkok? Berdiri. Terjadi berarti kotor kene, najis kene, lebar orang kudu kanajisan, nauzubillah min. Dalik tanya kencingnya jongkok belum, supaya bersih ya. Hati-hati, harus jongkok. Jongkoknya lain kieu deui, anu kieu jauh salah begini jangan tetuk. Tahu udah habis kieu tah gini begitu kencing supaya habis total ya, baru itu bersih sehat. Mau nyeri cangkeng, mau keserang penyakit batu ginjal, dan air kencingnya keluar semua. Terus sholat, berpikir lagi, kalau sholat laki-laki jangan dirapetkeun labu kaki lebatan, paling tidak sejengkal. Mau perempuan kudu rapet, nggak boleh perempuan gini rapet. Ya, laki-laki kenapa harus jangan rapet? Lamun rapet air nggak cepet. Kasihan. Perempuan kenapa harus dibuka? Nah, perempuan itu harus dibuka memang ya, nggak tahu maksudnya. Laki-laki bukan dibalik. Laki-laki dibuka, perempuan mah harus rapet. Perempuan nggak boleh dibuka, rapet ya. Neng, kan sholat gini ya. Rapet perempuan itu, kalau laki-laki dibuka. Apa? Kalau kaki udah gitu, metosnya situ ya. Kenapa laki-laki dibuka? Kenapa perempuan harus rapat? Jelas ya sama, perlu dijelaskan tuh ya. Halo, anak-anakku semuanya, makna
Sholatnya itu Isra Mi'raj itu kita sholat jangan sampai ditinggalkan, harus sholat 5 waktu. Nih, kurang belajar lagi begini, yang belum pernah diajarkan baru ketemu, mudah-mudahan baru tahu ya. Bagaimana tanya? Di dalam tubuh kita itu ada yang berlubang. Di dalam tubuh kita itu ada yang berlubang. Berapa lubang yang ada di dalam tubuh kita? Silakan, hitung. Cepat, lu bisa nggak jawab menang hadiah. 1, 2, 3, 4, 5, gagal. Ayah salah pan 9. 2 lubang, 2 lagi lubang, berapa itu? 6. Mulut 7. Lubang depan 8. Lubang belakang 9. Berarti di dalam tubuh kita ada 9 lubang. Asal kita dari lubang, balik lagi nanti kita pun akan ke lubang, dikubur. Lubang, asal dari lubang, ke lubang. Makanya di dalam tubuh kita juga banyak yang berlubang. Ya Ustaz, maksudnya kerangkeun naon, maksudnya kerangkeun kieu. Kira-kira di dalam lubang itu kotor. Ada kotorannya enggak? Ada. Apa yang mau disombongkan oleh kita? Secantik-cantiknya wanita, seganteng-gantengnya lelaki, pasti lubangnya kotor. Lubangnya pasti penuh dengan kotoran. Jadi jauh beda kita itu dengan cubluk WC kesarua. Jeung kocok apa kocok? Cubluk. Urang teh jauh beda, ada urang teh kotoran. Apa yang menjadikan kita terhormat? Karena kita selalu melaksanakan sholat. Oke, kita kata satu-satu ya. Sebutkan satu-satu. Di mata ada kotoran apa? Cileun, kotoran? Ayat tai panon, cileun, kotoran. Dina ceuli aya kotoran naon? Tai ceuli. Lamun garing, lamun baseuh, bahasa Koreana cho, nih. Ya. Dina irung aya kotoran naon? Korong nu garing, lamun rada baseuh, liminho, leho, ya. Liminho, leho. Dina mulut aya kotoran naon? Ieu baelah bukan ngarobi nya, bukan makan meh ieu. Jadi geuleuh. Jadi eureun heula ngopina nya. Tuangna eureun heula. Di mulut ada kotoran apa? Hidap, lamun ngobrol nih, Pak, pagigir-gigir ngobrol, kebaturannya, maneh meuni bau naga, berarti bau balap teh. Maneh meuni bau naga, kotoran deui. Di depan ada kotoran apa? Air pipis, di belakang pukis. Di depan air pipis, di belakang pukis. Oh, waduh deui atunya pukis. Nah, kotoran. Urang betot nih, jadi betot ya. Salapan lubang eta, pingin sehat semua, pingin lubang ini masih berfungsi semua. Naikkan karena sholat, sambungkan dengan sholat. Sholat dalam sehari ada berapa rakaat? Sehari berapa rakaat? 17 rakaat. Di 17 rakaat, kira-kira ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berapa kali dia sholat? Di dalam sholat berapa kali? Berarti itu dibaca ketika tahiyat. Tahiyat itu ada awal, ada akhir. Berapa kali itu dibaca? Duhur 2 kali. Ada tahiyat awal, tahiyat akhir. Asar 2 kali, 4. Maghrib 2 kali, berarti 6. Isya 2 kali, 7 dan 8. Subuh 1 tahiyatnya berarti 9. Tuh 17 rakaatnya ternyata ada 9 syahadat. Ada 9 syahadat. Berarti kalau 9 syahadat itu ditarik dalam tubuh kita ada 9 lubang. Kalau kita tidak sholat 1 hari saja, subuh tidak sholat, Allah menawarkan kepada kita, mau lubang mana yang mau ditutup? Halo, mau lubang mana mau ditutup? Mau pantat di lubang ditutup 1, mau? Sholat tasih rajin. Iya sholat tak.
lohor hukum eta ge di sakola ibu berjamaah. Asar teu salat, maghrib teu salat, isya teu salat, subuh teu salat. Ku Allah ditanya, kamu cuman 2 lubang nu disukuran ku salat. Berarti sesa sabaraha? 7. Dan ditutup 7 lubang. Nauzubillah min. Maka salatna kudu rajin, salatna kudu rajin. Ya. Salatna kudu halo, salatna kudu bahkan sebagian orang mah rajin teh salah da salat kudu jadi lain rajin disebutna kudu kawajiban geus tong disebut rajin deui nu salat mah maneh ni rajin kitu enggak rajin memang kewajiban harus. Bedanya kita dengan non muslim atau bedanya kita dengan agama lain itu dari salat itu yang membedakan. Makanya orang yang tidak salat akan runtuh keimanan kita. As-salatu imadul din. Salat itu tiangnya agama. Kalau tiangnya runtuh, salatnya tidak, berarti kita akan mudah runtuh. Ya, makanya salatnya ya. Kalau salatnya siap. Salat yang paling terberat yang mana di antara 5 waktu? Di mana? Salat mana? Bisa. Itu di mana-mana. Kang Asdan, ceramah di Tangerang, di Bandung, di Garut, pasti sholat terberat di mana? Subuh, di waktu subuh. Ternyata ada Quran surat di dalam Al-Isra, Quran surat Al-Isra ayat 78. Eta keteranganna subuh berat. Al-Isra ayat 78. Ada yang hafal? Dapat hadiah? Ayo hafal? Al-Isra ayat 78. 50.000. Mana? Santri pasti apa? 50.000 siapa ke depan? Ada nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Gagal. Ayo ke harap. Ke depan. Ada yang mau ke depan? 1, 2, 3, 4, 5. Gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashuda. Laksanakanlah salat, aqimis shalah, laksanakanlah salat. Liduluki samsi, sejak tergelincirnya matahari, ila ghasaqil laili, sampai datangnya malam atau sampai gelapnya malam. Wa Qur'anal fajri, dan laksanakanlah salat subuh. Wa Qur'anal fajri, dan laksanakanlah salat subuh. Inna Qur'anal fajri, sesungguhnya dalam salat subuh itu kana masuda, disaksikan oleh para malaikat. Ngan subuh hungkul nu disaksikan ku malaikat. Duhur malaikat santai, asar nyantai, maghrib antepkeun, isya antepkeun, patuh malaikat menyaksikan saha wae nu salat subuh ditoongan ku malaikat. Terutama laki-laki harus berjamaah di masjid, mai subuh mai adventure. Gitu dong. Jam 10 berjamaah ke masjid berbondong-bondong. Kuatkeun ke masjid. Ya. Harus laki-laki mah harus sholat subuhnya di masjid. Nah balik lagi ke perempuan nih. Halo akhwat halo. Kalau cari jodoh nanti yang sholat subuhnya berjamaah ya, dijamin insya Allah berkah rumah tangga. Cari cowok yang sholat subuhnya berjamaah di masjid. Kalau dia tidak sholat berarti Allah dia di PHP-kan, apalagi kita ya, betul nggak? Ini sudah pada sarapan belum? Harusnya sarapan dulu supaya hidup itu ada harapan. Kalau hidup ada harapan, nanti kita akan bisa menggapai masa depan. Sudah menggapai masa depan, kita akan sukses. Suksesnya lain isuk-isuk HS. Yo mah, Ustaz, saya mah sukses, naon isuk-isuk HS. Mana isuk HS? Ulah di Islam mah. Kalau bisa hindari tidur pagi hari ya, hindari tidur pagi hari. Halo, sholatnya siap ditingkatkan? Siap ditingkatkan. Oke, ada anak petani di sini? Ada anak petani nggak?
Tidak ada. Anak pengusaha, pengacara, penganggur banyak acara. Ini orang Purwakarta asli semuanya. Tahu nggak singkatan akronim Purwakarta? Pura-pura ketawa padahal menderita. Kelihatan wajahnya ini. Halo. Apa ya? Purwakarta itu ada di daerah Jawa Barat. Jawa Barat itu ibu kotanya Bandung. Maka Bandung itu bahagia yang tak terbendung. Mudah-mudahan kita kumpul semua di sini sedang bahagia. Bahagia itu bukan dicari tapi diciptakan. Hari ini kita bertemu bisa bareng sama Bapak di sini. Safari dakwah Isra Mi'raj ini adalah suatu kebahagiaan buat Bapak. Dan Bapak besar tadi salah pas naik panggung, tolong jangan direkam sebetulnya. Bapak paling tidak senang kalau direkam. Kalau direkam nanti takut viral. Kalau sudah viral, nanti susah diundang lagi adik-adikku semuanya. Kalau sudah viral mah, nih kalau sudah viral, kalau Bapak sudah di TV nih, di sini ada yang mau ngundang, Pak Ustadz Maulana, teman Bapak ngundang, Pak Asdan, ceramah yuk di SMA 3, saya lagi di Bandung Pak. Kalau sudah viral nih, besok di mana Pak besok? Di Jakarta. Besoknya di Sumedang. Besoknya di Balikpapan. Besoknya di Aceh, besoknya di Kediri, arek ngondang didinya iraha kayak setahun tarik bisa. Terus Bapak dulu pernah ikut audisi Dai TPI dulu, masih Dai TPI itu pernah ikutan angkatannya Al Ustad Hariri itu bareng di Bapak audisinya. Hari mau lulus mata hese ngundang hari itu ada hese, Bapak mah tereliminasi. Jadi dari 800 peserta dai yang pertama tereliminasi adalah Bapak. Gagal. Pertama tereliminasi. Alhamdulillah. Gara-gara tereliminasi bisa ada di sini. Nih ini yang kenikmatan, kebahagiaan. Coba kamu lulus, mungkin nggak kita bertemu hari ini? Nggak mungkin bertemu. Halo? Kalau mau ngundang Agim, awak Agim, Nukia ceramah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kadang sedih ini teh, betul tidak? Banyak orang-orang di sekitar kita kesusahan, padahal hidup ini mudah sebetulnya, betul tidak? Tuh, kita Agim, lapun ngundang Agim nih. Itu seminggu mau beliau ceramah pasti akan ada yang kesini. Tim khusus mau ngecek ini tempatnya gimana, bagus tidak, soundnya gimana, bagus tidak, berapa jamaah yang hadir, banyak tidak. Kalau tidak sesuai dengan pemeriksaan, tidak tersertifikasi, maka tidak jadi datang. Tempatnya terlalu kecil, mic-nya jelek, itu kalau sudah viral. Hari Bapak ceramah dia yang memeriksa teka dia. Nanti Ustadz Asdan kesini, tolong ya mic-nya harus bagus, tendanya harus gede, jamaahnya pun posisi duduknya harus di sini, waktu laki-laki. Ada yang meriksa ke sini? Aman kan aman? Gacan viral, mata ulah direkam. Bisi viral, riuh viral mau loba persyaratan. Ya, tapi lamun maksa teuing direkam teu nanaon lah. Masa direkam teu nanaon. Ya, mak begitu Pak. Mau ngundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, berat, susah, jadwalnya padat, karena beliau adalah ustadz-ustadz yang luar biasa. Jadwalnya sudah 1 tahun sudah terdaftar. Bapak mah aman lah, baik 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, aman. Dan cantik, viral. Lebih baik tidak viral di dunia, tapi viral di akhir. Siapa? Di dunia tidak viral, tapi di akhirat viral. Siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah semasa hidupnya Rasulullah nanya ke Bilal, wahai Bilal, kamu mah gak susah-susah hidup dunia teh udah adan. Memang kenapa ya Rasulullah? Suara terompah sendalmu sudah terdengar di surga. Hebatnya Bilalna masih di dunia, suara sendal terompahnya sudah terdengar di surga. Sudah terdengar jalannya Bilal. Berarti lalu terdengar di surga gitu enak di dunia. Tinggal adan. Sehingga di komen ku Nabi di like ku Bilal. Di like, cakep Bilal. Di subscribe ku para sahabat.
di-share langsung kepada ulama, ke orang-orang ayeuna. Jadi orang meneping adan kudu langsung salat. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Langsung lari, lompat ke masjid. Cung tadi nu salat subuhna di masjid laki-laki. Ada nggak yang salat subuh di masjid tadi? Ke depan. Mau ditanya imamnya siapa, terus jumlah makmumnya berapa, ke depan dapat hadiah. Jumlah makmumnya berapa, terus imamnya siapa? Ada yang bisa nggak? Hah? Halo? Rata-rata kalau sholat subuh itu berapa orang? 7 ke jago katanya, hebat 7 teh. Susah memang, berat di sholat subuh. Nanti para cowok nih, cowok-cowok idaman harus siap sholat subuh berjamaah di masjid. Ini bagi ke akhwat lagi, lari lagi ke akhwat nih. Halo, ikhwan perhatikan. Mohon maaf, akhwat ini ingin disebut perempuan apa puan? Pingin perempuan apa perempuan? Adik peyem hargana sabaraha? Peyem hargana sabaraha sakilo? 5.000. Meuli peyem 5.000 sakilo, memeh dibeli saan heula henteu. Biasaan heula henteu. Matak naik biasaan heula sampai acan nikah. Nauzubillah ya. Lamun diasaan heula sarua jeung peuy, jeung tong duaan apa? Lawan jenis berdua tidak ada orang, hati-hati, itu ada setan di situ. Ada yang pernah ke Paranggombong? Itu kan pemandangannya indah tuh di pinggir-pinggir. Bapak kalau ke Paranggombong suka lihat cewek yang motornya distandarin, terus cowoknya duduk di motor, dilahun. Si cewek nate, cek papa teh bari ngalewat, moal dikawin. Dilahun. Ustadz aku udah iya mah ngobrol biasa. Memang mulut yang ngobrol, tapi ini tangan piknik kemana-mana. Piknik berduaan. Nanti akan ada setan yang mengganggu. Namanya setan uka. Yang mengganggu kalian ketika berduaan lawan jenis. Ada setan namanya setan uka. Apa itu setan uka? Kelamaan kita berduaan, tidak ada siapapun, maka ujung-ujungnya kita akan uka aju, uka anak. Nauzubillahimin. Hati-hati. Mahalkan diri kalian. Ya. Nanti kalau sudah begini nih, tarima abdi nikah mas kawin jeung neng Heni seperangkat alat camping dibayar pompan contohnya. Karena aktivis pramuka lalakina baheula. Sah. Cek KUA teh baru di situ mas silahkan bebas. Sekarang penjaga dulu ya. Jaga dulu. Nih, ada motor ninja, biasanya perempuan suka dibonceng di belakang, ininya lubang buaya kemana-mana. Belakang. Ada orang yang ikutin di belakang, mengganggu pemandangan nggak? Enggak dilihat. Pokoknya orang perem kia, ya tempat jadi melong, ada luntur kia, namun perem kita berangkat. Berarti rezeki eta mah satu ngiceu beb longkeun terus ieu. Tutupan ieu teh. Seur keneh Bapak sok ninggal. Na motor, na raplot dieu ka bogoh nanti. Diresep nanti make motor ninja. Bae cenah beungeutna siga tinja oge nu penting motorna ninja. Beungeut tinja mot ja. Tutupannya beungeut ka Ustaz cenah astagfirullahaladzim. Ya kalau gitu ya. Ciptaan Allah keneh. Mas ciptaan Allah. Laki-laki, halo, pingin nanti punya istri solehah suatu saat masa depan, maka tuliskan 8 la ilaha illallah, tempelkan, tulis di kertas salembar 8 la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Terus ditulis di kertas, apalkan 10 kali 10 balikan. Geus kitu tapelkeun kana mobil Pajero. Bok mobil Pajero samper nu aya di dieu saha nu panggeulisna, bedaikeun moal.
naikkeun moal ku Pajero naik mun di pasar Pajero hoyong teu hoyong Pajero bogodeg ayeuna mah mah aduh Pajero Pajero teh mobil angkot pas sedek-sedek di jero sugan teh mobil Pajero bener cenah Mercy mobil Mercy teh apa sami Mercy ge angkot memeres di si geser ya nih Ikhwan mantos we PW we mobil PW nan PW teh papa wae ya gak apa-apa ya kita mah hidup sederhana yang penting dijagain iman kita dijaga. Oke, para hadirin semuanya, ikhwan akhwat billah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesini Bapak silaturahmi ya, bisa bertemu dengan kalian hari ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini penuh dengan keberkahan. Intinya Isra wal Mi'raj itu intinya Isra wal Mi'raj itu Isra itu berjalan berarti maju, Mi'raj naik berarti maju. Iman kita harus maju, terus iman kita harus naik. Iman naik, iman gua harus maju, raih masa depan di depan, lupakan masa lalu. Orang baik punya masa lalu, orang buruk punya masa depan. Jadi semuanya masih ada kesempatan untuk hijrah. Kalau kita naik mobil, kaca depan itu lebih besaran mana dengan spion? Kaca depan mobil dengan spion lebih besaran mana? Kaca depan mobil. Kaca depan mobil itu masa depan, makanya yang nyupir fokus ke depan. Boleh nggak sekali-kali melihat masa lalu ke spion? Sekali-kali apa terus begini lihat masa lalu? Spion itu ibaratnya masa lalu. Sekali-kali kita lihat ke spion, masa depan lagi fokus. Sekali kita lihat ke spion, buat melihat masa lalu jadi pembelajaran. Kebanyakan mengingat masa lalu, celaka hidup kita. Kita naik mobil, lihat spion terus, ke belakang terus, kita pun celaka. Maka lihat kaca yang besar di depan. Itulah masa depan kita. Makanya begini lihat ke depan. Maka kalau di sini ada orang yang masih mengingat-ingat masa lalu, nah bahaya. Boleh mengingat masa lalu, boleh. Untuk bahan belajar, untuk pengalaman. Yang lebih baik adalah lihat masa depan. Ke depan posisinya. Halo? Nah, yang selanjutnya kita berbicara hati ya. Bentar lagi. Masih waktunya berapa menit lagi? Masih ada waktunya? Masih. Kalau ada saudara yang lihat status Bapak, malam Bapak bikin status tuh yang lihat yang sering ngelepon Bapak siapa sih? Teh Rita yang mana? Teh Rita apa itu? Yang Irma, ketua Irma mana? Nih lihat, beliau yang tahu mungkin statusnya begini. Kenapa kita itu hati harus dijaga? Hati. Kenapa hati harus dijaga? Karena semua timbul dari hati. Nih, mana MC tadi MC? Ada MC udah kesini belum? Masih di panggung. Nih, kalau lagi ribut, jamaah ribut, gandeng. Kira-kira supaya jempet yang dipanggil oleh MC apa? Perhatian. Dipanggil apa? Hati. Padahal yang mendengarkan telinga. Pernahkah MC mengatakan begini? Bertelingaan. Pernah tidak? Belum pernah Bapak dengar. Bertelingaan. Dan yang dengar telinga. Atau bercelian. Can pernah. Tapi perhatikan, fokus semua. Kalau hati sudah fokus, semuanya akan fokus. Tangan, kaki, mulut, mata, fokus semua. Ada kembali lagi. Kalau mau berangkat sekolah suka bilang dulu sama orang tua, Mama mau berangkat sekolah nih, ambil tangan Mama dicium. Cek Mama teh jik, Neng, Ujang, hati-hati di jalan. Padahal yang jalan pernahkah ibu kita mengatakan kaki-kaki di jalan? Karena yang jalan kaki.
suku-suku di jalan pernah tidak? Tidak, tapi yang dipanggil oleh ibu kita hati-hati di jalan. Kalau fokus hatinya, kaki, tangan, semua penglihatan akan berjalan dengan lancar dan baik. Yang dipanggil adalah hati. Makanya hati itu terbagi ke dalam tiga. Ada qalbun salim, ada qalbun marid, ada qalbun mayyit. Qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sehat. Qalbun marid, hati yang sakit. Qalbun mayyit, hati yang mati, maut hati. Kita kumpul di sini lagi qalbun apa nih? Lagi qalbun apa? Qalbun marid, yang bercita-cita ingin menjadi qalbun yang salim, qalbun yang sehat, qalbun yang bersih. Ai masuk surga, syaratnya apa? Halo? Masih banyak yang menyebut amal kan ya? Halo? Syarat masuk surga apa? Amal. Kalau amal, pertanyaan Bapak, amal yang seberapa masuk surga? Bukan amal, tapi ridho Allah. Ridho Allah. Kalian, mohon maaf nih, tapi jangan salah penafsiran. Ini orang judinya tak tinti, maboknya gak berhenti, jinahnya gak berhenti, tapi ridho Allah datang. Tobat malam itu pas sedang tobat dia meninggal, jamin masuk surga. Ridho Allah, amalnya padahal belum ada, baru tobat semalam bisa langsung masuk surga. Itu berarti masuk surga itu ridho Allah. Makanya kita selalu berdoa gimana? Kalau berdoa, ya Allah mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik, karena kita nggak tahu meninggal di mana, meninggal sedang apa, tidak tahu. Maka ngadoa teh mudah-mudahan keur maot dina kaalkayaan keur sae, dina kaayaan keur bagus, dina kaayaan sedang berbuat baik. Yang lagi viral, yang udah ngaji ya, di viral di WhatsApp, di TikTok juga rame, lagi ngaji sedang Isra Mi'raj terus meninggal. Kita nggak tahu, itu cita-cita buat kita semua. Beres ngaji, maut. Hese, kira teh, dihaja-haja mah. Ustaz lamun keur salat rek mau pesowe ke salat 12 maneh supaya asup surga, bisa teu? Kacing teu? Keur salat 12 maneh. Eta mah bunuh diri, beda carita. Halo? Laki-laki kalau diputusin pacarnya jangan stres ya. Jangan. Berarti itu kita sedang merangkai cinta yang salah. Allah itu keur ngajagaan ka urang supaya urang jadi jelema soleh. Ieu mah diputuskeun cekek botol brandy, whisky, EPC, magadong, cimeng, AO, Manson, judi, yuh dan sebagainya. Dileklek ku si eta. Tungtungna maot riweuh. Ulah ya. Halo. Jangan ya. Semangat dalam hidup ya. Sekali lagi lebih baik jadi jomblo bisa bilang. Neng sekali lagi ini hadiah bener. Ada yang mau mutusin pacarnya di depan, ayo. Dapat hadiah 50.000 rupiah. Putus online. Mau putus online nggak di depan? Halo. Gak ada. Gak ada yang mau putus online di sini. Dapat hadiah? Gak ada Ustaz, leban ayam bebek ya. Mudah-mudahan setelah ceramah, setelah tausiah di sini, yang punya pacar putus, amin. Lubang tariklah berarti nuker jomblo, amin. Jomblo me ayam batur ya. Baik Neng, berikan sebentar lagi ya, karena alhamdulillah udara mendukung, sebetulnya ini udara mendukung. Alhamdulillah ya. Dingin enggak, panas enggak, hujan sedikit. Ya, enak ya udaranya ya. Bisa fokus lagi ya. Hatinya ada berapa? Tadi ada 3. Satu hati yang apa? Ya.
Hati yang bersih. Kedua hati yang apa? Kedua hati yang sakit. Ketiga hati yang mayit. Hari ini kita berkumpul sakit, mau bercita-cita pengen menjadi hati yang bersih. Ya, dari sakit menjadi hati yang bersih. Dan ternyata info terpenting berarti kan? Halo? Tahu jalan ke surga enggak? Tahu jalan ke surga enggak? Mau Bapak kasih Sherlock ke surga? Kan kalau mainnya nggak tahu alamatnya. Oh ya, bentar. Sherlock ke surga, tolong Sherlocknya dong. Betul? Kebetulan ini lagi penutupan nih. Tolong Sherlock. Tahu? Kumpul di sini kita ini sedang Sherlock ke surga. Apa hadisnya? Man salaka tariqan yattabisu bihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, kumpul di majelis talim, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Jadi kudu resep-resep tolabul ilm. Ieu teh salah satu syarat gampang asup ke surga. Kusama bedanya binatang jeung jelema dinu hal ilmu kajian seperti ini. Hewan tidur, manusia tidur. Hewan makan, manusia. Hewan minum, manusia. Hewan berkembang biak, manusia berkembang baik kalau manusia. Hewan tidak pernah nuntut ilmu, manusia. Pernah nggak lihat ada domba ngabring mau pengajian? Domba rek kamarana rek karaji can pernah. Betul. Maka tingkatkan keimanan kita untuk selalu ikut kajian, untuk selalu ngaji. Itu yang bisa disampaikan. Dua pantun ya untuk beres acara. Boleh Bapak ngasih pantun? Boleh. Siap, bilang cakep. Lebih baik membuat kopi daripada membuat janji. Semanis-manisnya kopi masih bisa dinikmati, tapi semanis-manisnya janji bikin sakit hati. Jangan pernah menerima janji kalau tidak siap untuk sakit hati. Pantun kedua, lebih baik, halo, siap? Jangan pernah meninggalkan yang baik untuk yang menarik. Karena yang baik, karena yang menarik belum tentu baik, tapi yang baik pasti menarik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kamu masih sendirian. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya ya, kalau ada yang kata-kata yang memang menyinggung atau apa, Bapak hanya manusia biasa ya, yang masih banyak salah. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali, benarnya dari Allah. Kita tutup dengan doa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.